Nah, 1, 2, 3 dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mengimplementasi KNN atau Nearest Neighbor dalam mendeteksi gizi buruk pada balita. Next. Di sini untuk membernya sendiri itu ada yang pertama itu Ananda Pasca Nenggolan dengan NIM 1191316, lalu member kedua ada saya sendiri Muhammad Farfatur Rahman, NIM 1191376. Untuk member ketiga itu ada Aksal Pramudia dengan NIM 119130118. Next. Sini untuk table of content-nya sendiri itu ada latar belakang, data berat badan balita ideal, data latih, kemudian data uji, lalu source code dan flowchart system, dan terakhir adalah hasil. Next. Kita masuk ke latar belakang. Untuk pembuatan Best Learning Project ini didasari dengan besarnya angka gizi buruk yang terjadi pada balita. Gizi buruk akan mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan balita. Ada 3 faktor yang dapat diamati pada balita untuk memastikan bahwa balita sehat atau tidak. Faktor tersebut antara lain BB atau U, TB atau U, dan BB atau TB. Secara umum yang diamati balita untuk mengecek gizi buruk atau tidak, yaitu berat badan balita ideal pada umumnya. Sehingga untuk memudahkan proses pengamatan dan menggunakan proyek tugas besar yang kami buat, next. Untuk berat badan balita ideal itu bisa lihat di tabel berikut. Di sini kita hanya menggunakan data untuk anak laki-laki ya. Untuk usia rentang 1-2 itu 9,6 sampai 14,3 kg. Untuk rentang 2-3 tahun itu 12,2 sampai 14,3 kg. Untuk rentang 3-4 tahun itu 14,3 sampai 16,3. Dan yang terakhir untuk rentang 4-5 tahun beratnya 16,3 sampai 18,3 kg. Next. Di sini lanjut untuk data latih, kita menggunakan 22 sampel. Bisa lihat dengan beragam macam-macam usianya dan berat badannya juga. Dan di sini ada gizi buruk atau tidak yang menandakan bahwa nilai 0 itu sehat atau tidak. Untuk gizi buruk itu bernilai 1. Next. Untuk data ujinya sendiri itu jadi ada 10 balita ya dengan umur 2, 1, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4, dan 1 tahun. Untuk berat badannya itu bermacam-macam yang sesuai dengan usia dan gizi buruk atau tidaknya yang ditentukan oleh angka 1 itu untuk gizi buruk dan tidak itu nilainya 0. Kita langsung menuju ke flowchart. Next. Nah, di sini untuk flowchart system ini, teman-teman untuk memulainya kita memasukkan library yang diperlukan, lalu masukkan data latih berupa data underscore gizi underscore balita .csv, kemudian masukkan nilai K yang akan digunakan dan gunakan Euclidean untuk menghitung jarak. Masukkan data uji yaitu validasi underscore gizi .csv, lalu cek data uji terhadap data latih yang digunakan, lalu kembali masukkan data latihnya, kemudian selesai. Oke, selanjutnya untuk codingan sendiri akan dijelaskan oleh Pasca Nenggolan. Oke, terima kasih Farhan. Mungkin bisa langsung ke Google Colab, Sal. Oke, bisa kita lihat ini kami menggunakan Google Colab untuk mengimplementasikan KNN, di mana kita pertama mengimport semua pustaka atau library-nya. Di sini kita ada memakai library Pandas, di mana ini berfungsi untuk membaca data ataupun letak data dari satu file, di mana file ini yaitu CSV.
yaitu merupakan data si gizi balita itu dalam bentuk CSV. Kemudian ini kita ada menggunakan library NumPy, di mana ini untuk mengubah dari prime atau data pandas itu sendiri dan diubah ke bentuk array. Bisa kita lihat ini si bentuk CSV, si data gizi balita ini diubah ke dalam bentuk X-ray, di mana ini ada X-train, ada Y-train, di mana 1 baris, 3 kolom, ada 3 baris, 4 kolom. Oke, selanjutnya ada si data matplot. Ini bisa kita lihat matplotlib, di mana ini sebenarnya berfungsi untuk menampilkan grafik ataupun diagram persebaran datanya. Tapi kami sini hanya mengimplementasikan dalam bentuk prediksi atau dari data latih itu sendiri untuk menghasilkan atau prediksi apakah dia gizi buruk ataupun tidak. Kemudian ini ada memanggil atau menggunakan Canegbor's classifier, di mana ini dia dari dataset lalu memanggil fungsi. Lalu si KN classifier ini memanggil data terdekat atau tetangganya, di mana ini data terdekatnya kami buat K-nya sama dengan 3, di mana beratnya ini kami buat seragam, dan algoritmanya ini kami buat menyesuaikan, dan metriknya ini Euclidean, di mana Euclidean ini menggunakan rumus D PQ sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N QI dikurang PI dikuadratkan. Di mana PQ ini merupakan kedua titik di ruangan N Euclidean, dan QI dan PI ini merupakan vektor Euclidean yang dari asal ruang ataupun titik awalnya. Dan N sendiri merupakan ruangnya. Oke, di mana ini kita ada mengimport akurasi skornya lagi, di mana ini kita untuk menentukan akurasi dari data latih kita, dan kemudian akan diklasifikasi. Ini bisa kita lihat pada mengambil data dari file CSV tadi, yang data yang akan kita uji yaitu data gizi balitanya. Oke, kemudian bawah. Kemudian akan kita validasi ataupun ini yang akan kita klasifikasi. Bisa kita lihat ada X validasi dan Y validasi. Kemudian setelah itu dia akan memprediksi si X-val, yaitu dia akan memprediksi Y validasi dari si X validasi. Kemudian dapatlah si klasifikasi dari Y validasinya. Ini bisa kita lihat dari tabelnya data uji, yaitu ada 1, 0, 01, di bawah. Nih, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Bisa dilihat juga di bawahnya. Oke, ini ada dari data ini setelah diklasifikasi, kemudian dapatlah presisinya atau akurasinya. Itu jika dia 0, maka presisinya adalah 100, dan recall-nya pasti 100, F1-nya 100, dan support-nya 4. Bisa kita lihat 0 itu ada 4 dari array atau matriksnya. Sedangkan 1,0 bisa kita lihat sendiri ada 100, recall-nya 100, F1-nya 100, dan support-nya 6. Kemudian dapatlah makro average-nya, di mana ini juga persisnya sama dengan 100, recall-nya 100, F1 100, dan support-nya 10. Weight average-nya juga demikian. Kemudian ini dari hasil si presisi tadi sudah dimasukkan dalam sistem atau array. Kemudian kita akan uji, di mana ini kita menggunakan 3 umurnya 3, beratnya 15. Kemudian dia akan memprediksi si data yang kita uji tadi. Baru dia akan memprediksi
Y prediksi, baru dihasilkanlah dia 0 atau 1. Jika 0 maka dia tidak gizi buruk, sedangkan 1 dia gizi buruk. Oke, mungkin bisa langsung saya serahkan ke Aksal untuk simulasinya. Baik, akan saya simulasikan. Nah, di sini kita coba running ya secara bertahap dari atas sampai ke bawah. Kalau misalkan ini duluan running tidak bisa karena ini kan memanggil library connectBoard classifier. Jadi harus bertahap di runningnya. Nah, untuk di sini kan kita menggunakan data gizi balita.csv, maka jangan lupa untuk mengupload filenya pada bagian ini, di bagian files, kemudian klik ini untuk mengupload, pilih di dalam PC kita untuk memilih data yang mana. Lalu di sini kita menggunakan tetangga terdekat yang kita ambil, yaitu berjumlah 3 dari data uji yang akan kita prediksi hasilnya. Nah, setelah itu dapat kita lihat atau kita lakukan validasi terlebih dahulu untuk memastikan ya apakah KNN ini berjalan lancar sesuai yang diharapkan atau tidak. Nah, maka kita masukkan data validasi gizi ini, di mana bisa dilihat kalau YPAL-nya dari data validasi ini nilainya sekian ya. Nah, untuk prediksi juga hasilnya juga sama. Maka dapat pastikan presisi dari KNN yang kita lakukan ini udah 100%, jadi berjalan lancar. Nah, maka untuk mengujinya sekali lagi kita dapat masukin data, satu data. Misalkan kita masukin umur balita 3 tahun, kemudian berat badan 15, maka hasil prediksinya itu 0. Nah, kalau dia 0, maka balita itu dalam kondisi sehat, sedangkan kalau 1, balita itu dalam kondisi tidak sehat. Kita bisa dilihat dari hasilnya. Hasil prediksi menentukan kondisi gizi. Nah, kondisi berdasarkan jarak ekkludien terdekat data, jika hasil bernilai 0 maka balita dalam kondisi sehat, sedangkan prediksi bernilai 1 maka menunjukkan balita tidak sehat. Oke, itu saja dari kelompok kami. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.